Kali ini kita mau bicara soal periode dalam tahap perkembangan manusia yang cukup menantang, yaitu bagaimana orang tua menjaga tetap chill, tetap mindful, walaupun anak-anaknya sedang dalam proses periode pubertas, di mana memang banyak sekali nih situasi-situasi yang membuat latihan menjadi mindful tuh jadi sangat menantang. Kali ini tamunya adalah Cing Abdel, komedian tersohor, ternama, dan kali ini beliau akan hadir bersama istrinya. Jadi nanti kita lihat bagaimana dinamika kedua orang tua ini dalam menghadapi pubertas pada kedua anak putrinya. Halo, ketemu lagi di Mindful Parenting bersama saya Tari Sanjoyo. Kali ini topiknya cukup menantang karena akan bahas soal pubertas pada remaja. Dan kali ini Mindful Parenting kedatangan tamu luar biasa, pasangan Muda. langsung ada hadapan. Pasangan apa nih? Pasangan muda pada Pasangan zamannya. muda pada masanya gitu ya. pasangan muda padahal tua. Aduh, nggak boleh ngakak ya, ini nggak boleh ngakak. Oke, Harus mindful ya. harus mindful. Iya, Harus tenang, kalau makan setenang tuh ada Irka. mindful tuh, makan tuh nggak boleh pegang HP, nggak boleh Oh, iya. ngobrol. Oke, Harus HP mindful. disimpan semua udah kan? Udah dipegang iya. kan semua. Jadi kalau mindful itu katanya bikin semua jadi tenang, peruntukannya digunakan sesuai dengan tujuannya. Oh, gitu kok ya? baca di mana? Kata siapa ya? Nah, berarti sesinya hari ini walaupun ngomongin pubertas pada remaja, Iya. pengen tahu setenang Hmm. apa nih. Ini agak susah ngomongnya kalau Cing Abdel nyebutnya ya, karena biasa kalau di sekolah panggilnya Pak Abdel dan Bu Ria gitu ya. Gimana Pak Abdel dan Bu Ria ini Ya. menghadapi pubertas pada anak-anak. Iya. Apalagi nih cewek-cewek ya. Ya, ada Latisha kelas 12 dan Delisha Delisha kelas 7 gitu. Iya. Nah, kalau ditanya singkat ini gambaran umum aja. Ini kan berarti usianya dalam periode ini ya. Satu nih udah baru di awal. Iya. Yang satu lagi udah lebih tenang nggak kehidupannya nih sebagai Aduh, remaja Latisha? malah membuat kita banyak deg-degan. Banyak deg-degan ya. Karena dia udah mulai beraktivitas di luar tanpa keikutsertaan kita ya, Mbak ya. Kalau di awal-awal kan mungkin mau ketemu sama temennya atau ada Bilang playdate gitu segala ya. macam Kita masih anterin. kita masih anterin. Sudah bisa nyetir sendiri dong Latisha? Karena dia belum 17. Iya. Oke, jadi belum ya. Sudah belajar nyetir, Tinggal tunggu SIM. tinggal Tinggal tunggu tunggu SIM. SIM. Udah pergi sendiri, udah nggak mau ditungguin Temenin. gitu. Oke, tadi kata kuncinya deg-degan. Deg-degan. Sedeg-degan apa nih? Ini terutama masalah cowok ya. Terutama masalah cowok tuh saya sama Ria tuh bilang, nanti pada saatnya umur 17 kamu tuh udah boleh pergi sama cowok yang kamu suka. Tapi kita berdua ikut. Kok ganggu ya? Boleh tapi Iya. nah tapinya itu ya. Ya, tapi kita ikut. Tapi kayaknya memang itu umur-umur orang kalau saya sih itu selalu ngebalikin apa yang terjadi di saya di umur segitu. Umur-umur 17, umur-umur itu umur-umur yang kita ngerasa udah bisa buat keputusan sendiri tanpa tanpa campur tangan orang tua. Merasa bisa mengambil keputusan Sendiri. Beneran bisa nggak tapi waktu itu? Enggak dong. Enggak kan? Udah pasti nggak bisa gitu. Cuma caranya kan pada saat kita umur 17 dikasih tahu sama orang tua juga kita denial aja dulu, defense aja dulu. Lu nggak ngerti deh dunia anak muda sekarang gitu. Makanya kita berdua udah sepakat coba kita ngobrol sama dia ya sebagai anak yang berusia 19-20 tahun yang udah punya pengalaman lebih tapi nggak terlalu jauh gitu. Karena kalau kita ngobrol sama orang tua yang terlalu jauh, kalau kita sih kalau dari pengalaman saya tuh ngerasa mereka nggak ngerti lah dunia gue gitu. Jadi kita sebisa mungkin nurunin ekspektasi kita, nurunin kayak sebenarnya kan banyak hal-hal sepele yang buat kita orang tua kayak gitu aja kok dipikirin banget gitu. Buat ada satu masa yang dia
Kayaknya sampai Heeh, emosinya Down sampai banget down banget, gitu padahal ya? konfliknya kayaknya eceh-eceh deh, gitu. Cuma kenapa Oke sih gitu. kenapa sih sampai kayak gitu? Nah, itu kita oke. selalu mencoba untuk menghilangkan itu. Kita mencoba, merasakan konflik dia itu konflik kita dan kita sama beratnya Sama berat. mikirinnya Bisa memahami bahwa situasi itu adalah situasi yang sangat berat buat buat dia dia Iya. saat itu saat gitu itu, ya. iya, Nah tadi kan, Pak Abdel bilangnya deg-degan. iya. Buat Bu Ria deg-degan juga nggak? Atau Bu Ria lebih chill nih? Karena saya sebenarnya kan kalau saya kan di rumah tuh kegiatannya sekitar rumah aja ya, maksudnya nggak kerja gitu. Yang sering keluar bapaknya. Jadi saya tuh kayak lebih bukan lebih tahu ya. Jadi apa-apa komunikasi tuh pasti nyampainya ke saya dulu. Iya. Termasuk izin-izin, "Mama aku Hmm. boleh pergi ke sini nggak? Tapi bukan sama anak-anak Cikal," Iya. misalnya, "bukan ini ketemu di mana sih Kak anak-anak ini?" Gitu. Oh oke. Jadi dia tuh ada satu grup, jadi dari zaman pandemi ya, ada satu WA grup namanya 2008 Lokalis. Lokalis. Jadi pada saat pandemi, ini yang Pandemi itu. terjadi di semua tempat atau enggak? Si Latisa itu sama beberapa temennya bikin grup WA untuk anak-anak yang lahir di tahun Kelahiran tahun 2008. Oh 2008. itu 2008 adalah tahun Tahun Iya, kelahiran. gitu. misalnya dia punya teman Adia misal. Nah dia bawa temannya lagi yang tidak se-circle sama Adia dan Latisa gitu. Yang penting lahir tahun Tahun 2008. Ada yang dari 2008. Bandung, Ada yang dari ada yang dari Bandung, ya, Jogja. Itu anak-anak itu sudah pernah ke rumah juga. Jadi Udah dikenalin, kenal. udah kenal. iya. Cuma kan awalnya kita deg-degan ya. Misalnya aku mau ketemu sama disebutin nama temennya, "Dia teman kamu di mana?" gitu. "Temanku dari Jogja, dia mumpung lagi di Jakarta, boleh nggak? Aku ketemu sama dia dulu, nanti abis itu aku kenalin ke rumah." Ya udah gitu. Jadi ya Eee, deg-degan sih, cuma kan kalau di ibu-ibu cikal, ibu sekolah kan jadi saya tahu siapa orang tuanya, sedikit Tapi di banyak luar di sebenarnya. luar Di luar, gitu. ya, Wah itu ya, ya. sih, wah kalau dia minta izin, kita harus pikirin lagi ya, Iya, nanya iya. dulu ke bapaknya, boleh nggak ya? Dia juga pernah minta izin ke Bandung untuk nemuin teman-temannya yang Yang di Yang di lokalis Bandung, 2008 iya Lokalis ada di itu, yang Bandung. belum ketemu sama bapak dan ibu gitu Iya, betul, kan, belum iya, ketemu. ada cowok-cowok juga, iya. ada iya, nah itu kita ikutin, kita Kita boleh, kayak tapi saya ikut, mama ikut ya gitu. Terus nanti kalau misalnya temanku mau ketemu, ya ketemunya di hotel yang kita nginep aja, nginep, tapi ya, mama ada di situ gitu. Bukannya nggak boleh, boleh, tapi mama ikut. ya, Berarti sama-sama deg-degan juga Bu Ria, Sama, sama iya, deg-degan juga sama. gitu ya. Dan gimana nih pertanyaan berikutnya mungkin gini, karena kalau mindful parentings itu tuh sebetulnya tujuannya adalah untuk sama-sama ngingetin nih kita dengan, orang tua yang punya anak remaja gitu ya, bahwa parenting itu tuh sesuatu yang, apa ya, yang sebisa mungkin tidak melibatkan interaksi dengan mereka, itu tidak melibatkan emosi yang intens gitu. ya. Tapi tadi bilang mindful, tenang, tanpa distraksi gitu ya. Tapi tadi kata kuncinya dua-duanya adalah deg-degan dua-duanya. Nah, gimana caranya mengatasi si deg-degan ini? Nggak bisa ya, Nggak bisa nggak ya? bisa diatasi. Maksudnya kita deg-degan ya, kita manage aja supaya deg-degannya itu nggak berubah Manage jadi cemasnya ya? nggak jadi Iya. emosi. Saya sih yang lebih bersuara keras tuh sebenarnya saya dibanding Iya. ibunya. Tapi itu saya ngerasa ada beberapa hal yang memang harus diingatkan secara keras. Mmm, Nggak, apa ya, tutup ruang diskusi untuk hal-hal ini. Pokoknya lo ikutin baik gue dah. Nah, itu baik. ada Oke, beberapa itu. Iya. tahan ya. Ini Ya, nih ngomongin nanti nih, Iya apa iya nih iya. value yang mau dijagain nih oke. sama, bapak dan ibu Iya, sebagai orang tua nih ya. iya, Tapi berarti di sini Pak Abdiel menganggap bahwa perannya lebih keras iya, gitu ya, lebih keras gitu ya. Ada iya, yang udah nggak ada diskusi gitu ya. iya. Tapi tadi kata kuncinya adalah manage atau mengatasi cemasnya Cemasnya, ya. gitu. Apa yang dilakukan Pak Abdiel untuk mengatasi cemas itu? Saya teleponin terus. Enggak, tapi Nelpon maksud nelpon Bu Ria apa nelpon Latisha? nelpon si anak 2 ini, tapi itu bukan terjadi tiba-tiba aja karena dia pergi kita telepon. Ya kita udah pupuk bahwa setiap ada di mana sebisa mungkin ngabarin, sebisa mungkin video call. Jadi pada saat dia ada di situ dan kita video call bukan sebagai satu kayak, "Ini bokap nyokap gue kayak nggak percaya deh." Tapi itu Iya. kayak udah satu hal kebiasaan aja. Kebiasaan. Toh di segala tempat kita memang teleponan, kita WA-an di grup lagi di mana, lagi ngapain. Jadi, satu saat kita perlu meriksa dia dengan video call, mudah-mudahan mereka nggak ngerasa terganggu karena itu udah
sebuah hal yang biasa biasa gitu. Sudah di biasa. sini. Iya, Itu gitu. sudah Dia di keganggu kali ya. Mungkin, iya. Teman-teman tapi tapi dia tunjukin sih teman-temannya oke, Iya. oke, gitu ya. Jadi yang keras di sini Pak Abdel, Bu Ria cukup sama bukan keras ya, sama tegasnya nggak atau ada pendekatan yang berbeda? Sama sih, kita kayak satu suara ya untuk Mhm. masalah-masalah itu gitu. Cuma memang kayaknya aku yang sering ngomel deh. Karena saya tuh nggak boleh ngomel. Ini nah sekarang konsultasi ya. Apakah semua ibu-ibu seperti ini? Kita ngomong sama anak, itu yang ngejawab banyakan ibu. Padahal lagi ngobrol sama Ngobrol sama anaknya. anak ya. Heeh. Terus yang jawab tuh ibunya gitu, Oke. yang kayaknya nggak kepengen banget anaknya dimarahin. Bukan dimarahin sih sebenarnya gitu. Jadi takutnya anaknya kedesak gitu. Yang jawab ibunya terus. Tapi kita konsultasi ya. Biasanya nih kalau menghadapi remaja, periode anak-anak remaja ini periode ngetes ke kita. Apakah kita orang tua yang tenang, atau orang tua yang cemas, atau orang tua yang overthinking, atau yang berpikir 2 kali ke depan, atau antisipatif gitu kira-kira gitu ya. Ini kalau ngebayangin nih wajahnya Latisha sama Delisha nih saat ini. Saat ini di periode mereka kelas 7 dan kelas 12, Bapak dan Ibu nih jenis orang tua yang kayak apa? Kayaknya cemas deh Cemas katanya. ya. Mas ya? Iya, iya. Cemas, mereka yang cemas punya orang tua kayak gini gitu. Ini siapa yang cemas sih sebenarnya? Apa yang dicemasin? Enggak mungkin ya. Mungkin kalau apa namanya? Latisa yang udah besar mungkin dia bisa lebih mikir gitu. Kayak misalnya kita terbuka masalah keuangan keluarga nih sama Latisa ataupun Delisa gitu. Uang Buya ada segini, uang Mama ada segini, kita jalan-jalan. Nanti saat di jalan-jalan mereka mau ke sana, alasannya, wah uangnya nggak cukup kalau segitu. Nah si si Latisa udah Ya mulai tahu. mengerti, ya. Nah, kalau si Delisa mungkin karena masih kecil nggak ngerti. Jadi kayaknya kalau Latisa udah mulai mengerti kecerewatan kita, apa namanya, terus rasa deg-degan kita, mereka udah bisa udah Latisa udah bisa apa namanya paham. Misalnya saat dia lewat dari janji yang dia eh, apa Saya namanya pulang harus pulang kayak ya, sini misalnya gitu dia ya. pergi, nanti kita pulang kamu pulang jam berapa? Jam 10 misalnya gitu. Nanti kalau lewat dia udah kasih kabar kayaknya kayaknya bakal lewat deh nih apa namanya pulangnya karena masih ngobrol-ngobrol dulu gitu. Artinya menurut menurut kami itu pertanda bahwa dia udah tahu kok kalau orang tuanya ini ada yang difikirkan kalau tidak sesuai dengan Kalau tidak kesepakatannya. sampai memberikan informasi gitu ya, Betul, pasti ya dengarkan gitu. gitu. Oke, jadi mereka udah paham ya. Iya, tapi kalau realisasi masih Iya, masih masih belum ya. apa kita yang ngerasa dia masih anak kecil ya, padahal udah Kayaknya. gede-gede juga kayaknya ya. Ini karena perbedaan usianya sehingga ngerasa bahwa kayak Delisha belum deh, atau nih perbedaan karakter? Usia kan 5 tahun juga bedanya, jadi lumayan 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 jauh, jauh. dan karakter beda gak sih karakter Beda sih kayaknya ya. karakter Delisa sama Latisa memang agak berbeda. Latisa itu orang yang sangat takut melanggar aturan. Ah, Benar. Itu benar sekali. Iya, jangan melegakan dong buat Bapak Ibunya. Iya. Cuma kadang-kadang kayak jadi nggak kalau kata adiknya, kok kamu nggak chill sekali gitu. Oh, ini kata siapa? Kata adiknya Ke gitu oke. misalnya. misalnya kita ngobrol di tempat yang menurut Latisa suaranya tidak boleh terlalu kencang. Keluar sedikit kencang dia udah khawatir yang lain terganggu Terganggu. gitu. Oh, oke. Jadi ngikut aturan tuh Latisha. Latisa, Iya. Oh, Latishanya. Tapi kalau Delisa tuh jauh lebih tenang, lebih iya, santai. Oke. lebih santai dia lebih Iya betul. kayak lebih karena lebih petakilan aja sih si Yang kecil Delisa ya. Tapi ini. belum kerasa ya bagaimana perbedaannya dalam memasuki usia pubertas ini udah kerasa belum perbedaannya gitu? Karena biasanya gini, biasanya kalau anak pertama apalagi tadi disebutkan lebih apa ya, lebih turut aturan gitu ya, lebih tenang gitu tuh biasanya buat bapak ibunya tuh kayak apa ya, periode pubertas yang calm gitu, yang tenang gitu. Nah kalau di Lisha kan tadi enggak tuh, lebih chill, mungkin lebih santai. Nah itu sekarang udah mulai kerasa belum? Apa ya, dampaknya sama bapak dan ibu dalam menghadapi masa pubertasnya gitu?
Iya. Sebenarnya pubertas ini apa sih? Apa, masa pada saat anak-anak apa? Masa di mana anak-anak kan jadi gini, tahapan perkembangan manusia tuh kan ya dari kecil sampai, lanjut usia gitu ya. Di tengah-tengah ini ada masa pubertas. Pubertas itu adalah suatu masa di mana ada faktor hormonal nih yang masuk, gitu ya. Jadi biasanya ditunjukkan lewat apa, indikasi-indikasi yang kasat mata gitu misalnya apa, suaranya berubah jadi lebih berat kalau laki-laki ya, kalau perempuan misalnya badannya juga sudah berubah gitu ya. Kemudian yang mungkin nggak terlalu kelihatan adalah bahwa itu tadi, misalnya hormon tuh biasanya apa sih, udah menstruasi gitu kalau perempuan, kalau misalnya laki-laki sudah lewat mimpi basah gitu ya. Tapi mungkin yang tampak adalah mood swing gitu ya, perubahan emosi gitu. Nah biasanya pubertas itu terjadi di antara usia sekitar 10 tahun. Nah itu apakah nih, periode mulai 10 tahun nih di mana hormon tuh menjadi faktor, apa ya, faktor yang cukup penting gitu tuh, perbedaan karakternya Delisha sama Latisha tuh Kalau kalau Delisa mungkin karena memang dia belum menstruasi ya, jadi Iya. Kak Delisa belum gitu, jadi memang kita nggak tahu apakah ini Tapi berbeda udah ya, mood swing sih, mood udah swing. swing ya? udah mood Tapi itu swing. karena terlalu banyak informasi deh. Maksudnya dia tahu mood swing dari mana sih itu anak, untuk Mungkin pembenaran kadang-kadang kayaknya dia ya. kayak, "Nih gue lagi mood swing nih," gitu Iya ya. gitu. Iya. One day dia ngomong, "Mama kayaknya aku anxiety deh," gitu. Oh, oke. Terus terus, "Emang kenapa?" gitu, "Mungkin terlalu banyak informasi yang kamu terima," gitu. Mmm, Pokoknya kayak gitu-gitulah. Kita Udah agak pakai kaget sih. istilah-istilah yang udah pakai kayak istilah ngasih tahu nih, aku iya, gini," gitu ya? Dia selalu terus kalau lebih sensitif sih memang sekarang ya. iya iya, Cuma cepet banget untuk bangunin mood-nya lagi gitu. Ya iya swing itu ya, cepat Iya, sebel tapi cepat seneng lagi gitu iya, ya? kalau Latisa, awal kayak umur yang Delisha ini, kayaknya dia juga kan mungkin pada mens-nya juga, pas SMP juga ya. Jadi yang aku tahu sih kayaknya lebih dia lebih diem gitu ya, Latisha? lebih lebih bisa ya, lebih Oke, diem. lebih diem. Oke. Kalau Delisha tuh lebih Lebih terbuka dan terbuka. kadang-kadang kalau anak terbuka tuh lebih gampang ya nangkepnya nih dia lagi dalam periode apa gitu ya? Iya, iya iya. tiba-tiba dia nangis sendiri, entar dia apa gitu, terus dia ngomong, "Aku anxiety, aku ini," gitu. Kalau Latisa kayaknya agak lebih diam ya, Iya, Agak lebih diem, gitu. oke. Tapi tadi menarik, Mbak Abe langsung bilang, "Ini belum menstruasi," gitu. iya. Ini nih memang kaitannya adalah dengan si, periode akil balik ini nih memang terbuka ya satu keluarga ya? Iya, Nah, Iya, ngebahas gitu ya pada iya. saat yang satu udah menstruasi gitu dibahas Iya, bareng gitu ya? kayak perubahan-perubahan di tubuh, di badan anak-anak ini juga saya terbuka-terbuka aja. Kayak misal sama Latisa, berpelukan tuh udah mulai iya udah. dijarangin gitu. Oke. Karena, saya juga ngerasa takutnya dia, apa namanya, agak Risih? risih Agak gitu, risih. karena mereka kan udah ada yang berubah. Terus masalah menstruasi juga kita tahu karena kan juga suka nyuruh sholat, jadi Oke, jadi jadi tahu kalau jadi tahu lagi nggak gitu. bisa, lagi berhalangan. Iya, terus, misalnya dia ngejawab agak judes segala macam, kita juga, "Wah, lagi PMS mens nih. ya," gitu. Karena dia lebih parah kalau lagi mens. Dia Oh, gitu ya? waduh, ya Allah, dia parah. Pernah satu masa saya lagi syuting di mana gitu ya, terus dia nelpon sambil nangis-nangis. Nangis-nangis, "Kenapa? Nonton, di Metro TV ada copet digebukin." Terus Copet nggak kenal, tahu, copetnya emang Iya, salah, gimana? kenapa sampai nangis separah gitu ya, itu sampai Iya, separah itu ya? tapi sampai separah itu dan sepertinya nurun ke ke Anak Latisa. Latisa dan, Natasha. mungkin juga kayaknya Delisa kan kayak gitu, kalaupun kayak gitu saya udah siap gitu. Udah punya Udah karakternya, punya karakter. dikeroyok loh sama Iya 3 ya kan, iya, kayak perempuan gitu. tiba-tiba ngelihat, di Instagram tiba-tiba nangis gitu. Jadi awal-awal ngeliat kayak gitu agak agak kaget-kaget juga ya, maksudnya nangisnya tuh karena apa? Apakah itu pengejauhan tahan karena kecewa sama bapaknya, terus tiba-tiba jadi nangis atau cuma karena mens gitu. Cuma mungkin Jadi memang udah kamu udah tahu ya udah sinyal-sinyalnya? tahu Apa sinyal-sinyalnya. menghadapi itu kiatnya apa, Pak Kiatnya Ben? ya nggak usah Dengerin? Oh salah, Deketin? nggak usah dilawan udah. nggak usah dilawan Iya gitu, gitu, oke. lemesin aja udah. Lemes Karena kan kita karena sering ngobrol, sering ketemu gitu sebagai keluarga kan, gestur-gestur sedikit aja kita udah tahu sekarang kan. iya. Misalnya cara ngejawab pertanyaan kita yang nanya, ada nada judesnya ada, Mhm, mukanya berubahnya ada mhm. gitu. Nah nah itu kalau hal-hal yang
nanya dia lagi mens ya atau itu di dipahami dulu aja karena saya tuh dulu pengennya orang tua tuh pahamin dulu kenapa gua kayak gini kan Jawaban kita kita ditanya dulu ya. jawabnya judes terus ya zaman kita dulu gitu kita jawabnya judes dulu lah mungkin waktu itu respon orang tua kita yang zaman itu ya Nggak ngerti atau dia iya nggak tahu lo atau gimana ya judes sama mungkin orang ya. tua lo durhaka lo kayak Heeh. gitu sekarang kita Sekarang anak Sekarang judes-judes kita banget ya. iya Aduh. jadi bisa ngerasain aduh dulu perasaan bokap gua kayak gini nih giniin gitu jadi eh, mungkin ya ini aja kita sok menganalisa sendiri aja gitu Mhm. kayaknya dulu waktu kita umur belasan pengennya orang tua kita kayak gini deh nah itu kita Nah, lakuin gitu ini nih dibahas nggak berdua gitu ya pada saat anak-anak udah menjelang masuk ke remaja gitu terus dibahas kita nanti kalau anak-anak gini nih kita sikapnya gini ya gitu atau ini nggak pernah dibahas tapi kayak dijalanin aja berjalan aja gitu ya. Iya. Oke. Pertama kan perubahan-perubahan dari pergaulan anak-anak Delisa atau Latisa mungkin kalau di masa pubertas ini artinya udah mulai suka sama cowok, udah mulai ada yang apa namanya ada yang ditaksir Yang atau taksir. ada yang naksir kayak gitu. Ya, pertama saya sih ngerasa dia naksir cowok itu lega. Ada kelegaan di situ. Oke, naksir sama cowok gitu ya. Iya. Itu dulu aja deh yang Satu-satu aja dulu betul ya gitu. satu-satu dulu jangan Oke. jangan apa namanya kayaknya masih terlalu kecil nggak usah gini nggak Enggak. kita Kita nggak pernah ngomong nggak pernah gitu. ngomong gitu karena kayaknya memang itu udah manusiawi nggak sih ya maksudnya kita SD kita SMP juga udah punya rasa suka sama cowok atau sama Lawan jenis cewek gitu sama ya. lawan jenis sebisa mungkin nih mungkin caranya Ria untuk membuat anak-anak terbuka adalah pada saat ngomongin cowok gitu ya, mereka tuh bisa kalau saya dengar ya mereka tuh bisa ngobrol tuh kayak lagi curhat sama teman kalau ke Ria karena dia pinter nih apa namanya ya berpura-pura ngomong nih pinter gitu jadi kayak Itu kepujian atau pujian gimana tuh? pujian Pujian ya, oke. pujian jadi orang kalau saya ngerasa dia itu bisa membuat orang yang lawan bicara itu ngerasa spesial kalau ngomong sama dia gitu karena responnya antusiasnya gitu nah ini mungkin itu dilakukan juga ke Anak-anak anak-anak gitu. sehingga Sehingga dia anak-anak terbuka ya. terbuka lebih nyaman gitu dan berani cerita ke bapaknya juga ke saya juga untuk hal-hal yang kayaknya dulu mah ini bakal gue umpetin ini Ini nggak justru anak-anak cerita. anak-anak cerita Ada nggak cerita yang bikin kaget gitu? Cerita dari anak nih, cerita dari anak. baru ini Oh, oke. baru-baru ini Apakah aman kalau dibicarakan di sini? aman sih Aman. anaknya aman nggak aman ya Jangan sebut nama. jangan disebut nama Oke. ya ya Salah satu dari salah satu dari anak saya ini dia baru tadi pagi cerita ya saya semalam sama Ria tadi tadi pagi bahas aku ada yang suka sama aku Bui gitu mereka manggil aku Buya tahu dari mana ada yang suka dia ngasih note jadi dia ngasih note ke temennya dia ngasih note ke Ke temennya temennya. anak saya nih si temennya ini misal si X ini kasih ke anak saya dibuka aku suka sama kamu gitu tapi aku curiga nih kayaknya orang ini deh yang suka gitu karena dia lihat spidolnya biru dia lagi main gitu. Oh, jadi ini anonimus ya, tanpa nama ya gitu. Iya. Oke. Tadi pagi belum ketahuan setelah malam-malam orang itu Nelfon. teks si Anaknya, Ya, ya. iya, iya, iya. kamu Oke. tau gak kira-kira yang suka sama kamu siapa gitu. Kalau aku tahu sekali orangnya si cowok ini ngomong gitu, berarti kan kayak tertuju orang bener nih, ini dia nih yang ngasih aku Oh, gitu. Iya, apa iya. rasanya pas dengar cerita itu? Awal-awal sih yang nerima kayak gitu kayak masih terlalu kecil anak-anak ini gitu untuk bisa kayak gitu. Tapi kembali ke awal tadi jangan pernah nganggap sepele masalah yang ada di sekitaran mereka gitu Iya. karena buat mereka saat itu adalah masalah besar masalah besar kayak mereka suka sama cowok di sekolahnya juga ngomong Ngomong, aku seneng sama ini gitu. nggak apa-apa lah kalau untuk semangatin berangkat sekolah tuh nggak apa-apa yang kayak gitu Nggak gitu apa-apa gitu ya. supaya bangun pagi semangat berangkat sekolah bakal ketemu sama si orang ini gitu Oke. cuma sekarang tuh anak-anak
SD, SMP tuh ada tren confess yang Confess. cewek. Iya. Gimana tuh confess? Confess ke cowok yang disukain. Kamu udah confess belum Kamu tuh? udah Iya. confess, kayaknya kamu lebih baik confess deh Gitu. gitu. Oh gitu. Iya. Aku pun Oh, baru tahu. oke. Jadi Karena beberapa temannya beberapa temennya melakukan hal udah itu. confess ke anak cowok kelas 6, kelas ini, ya udah. Tapi ini perbedaannya dibanding zaman kita dulu gitu ya, itu bikin apa? Jadi bikin kayak semakin memahami, Heeh. apa yang mereka alami atau malah bikin makin ngejagain gitu? Kayaknya lebih Jadi memahami, gimana ya? lebih membuat mereka nyaman bahwa hal ini bukan hal Oke, yang untuk dirahasiakan. oke. Dulu mungkin kita, zaman-zaman kita untuk, cenderung merahasiakan untuk hal-hal yang seperti ini karena dibilang masih terlalu kecil, belum waktunya, sekolah dulu gitu. Padahal pada saat yang bersamaan kan jiwa kita juga bertumbuh, ada hal-hal Iya. yang kita pikirin di luar sekolah segala macam. Nah, mungkin saat kita, jadi anak, pemahaman orang tua parenting juga belum terlalu Iya. terlalu ini, atau malah, orang tua kita tuh terlalu terlalu kalau di orang tua saya, maksudnya, ibu membesarkan 8 anak, Mmm. apa, Fadli anak berapa? anak 7. Anak ke-7, udah sisa-sisa tenaga ya? Udah sisa-sisa tenaga dan Dan perhatian dan energi ya? betul, ayah itu kerja, kantoran aja Iya. jam 8 sampai jam, 5 gitu, dan hal itu kan dulu kita nggak kepikiran tuh waktu jadi Iya. Jadi jadi anak anak. gitu. Nggak sampai kepikiran bahwa setiap hari dia harus ngeluarin jajan dikali 7, harus siapin makan dikali 7, harus siapin nyuci baju dikali 7, semua dikali 8 malah, sorry, 8 orang, semua dikali Kayak 8 tuh, saat kita berdua ngomong, Ria 6 kebayang. orang, Oh, Buria kali juga 6 orang, ini Iya. keluarga besar semua ya? iya, berarti dikali 6 semua. Akhirnya kita ngerasa tuh, oh dulu kenapa nyokap bokap kita cenderung galak gitu, karena mungkin juga bebannya terlalu Baru Cukup banyak. besar ya? cukup Oke. besar. Artinya pada saat kita tidak punya beban sebesar mereka, harusnya sih kita bisa lebih Ah, lebih asik jadi orang tua. lebih asik jadi Iya, orang tua. gitu. Ya kalau dengar kata lebih asik jadi orang tua, terutama buat remaja nih, asik tuh apa definisinya kalau buat Buria dan Pak Abdel? Sebenarnya kalau anak itu mau cerita apa aja sama kita, Bisa. tidak ada yang ditutup-tutup. Mungkin ada yang ditutup-tutupin, tapi selama mereka masih mau cerita sama kita, pulang sekolah masih banyak cerita, dia main sama siapa dia cerita, dia mau pergi, kayaknya cukup itu ya sih, nggak yang terlalu Iya, iya. terlalu, Mhm. mengharapkan sesuatu lebih sama anak-anak gitu. Iya, Yang penting cerita gitu yang ya? penting cerita, Yang penting iya. bisa cerita. Kalau saya sih pribadi tuh, itu menyisakan ruangan sedikit untuk, ya nggak apa-apa dia bohong gitu, karena nggak mungkin nggak bohong. Iya, Yes. nggak mungkin ya? Nggak mungkin nggak Nggak bohong. Jadi mungkin, itu terlalu pada saat berharap terlalu ketahuan tinggi. dia bohong, kita nggak terlalu kecewa lah gitu, Iya. Ya ya, oke. Manage gitu. expectation ya, Pak? Iya, kayaknya nggak Iya. mungkin deh nurut-nurut Iya. amat gitu, pasti ada, "Ya mau pergi ke sini sama siapa?" Disebutin nama cewek semua. Nah ini pasti ada cowoknya, nggak mungkin nggak ada gitu. Jadi pun kalau ketahuan gitu ya kita udah, Iya. Udah tahu manage ini. manage itu. Kita berdua juga, mencoba selalu masuk juga ke lingkungan main anak-anak. Iya. Ya sama Latisa misalnya dia punya grup, apa namanya, bukan grup inti permainan lah gitu. Oh, apa kayak bestie-nya gitu Bestinya ya? gitu, apa namanya, kita juga mencoba terlibat tapi dengan batas-batas, tertentu. Mereka itu sekarang kayaknya memang nggak tahu ini di, lingkungan anak saya aja, nongkrongnya tuh kadang-kadang online sambil nge-Zoom Sambil bareng, ngapain, nge-Zoom nge-Zoom bareng, nonton bareng, bareng gitu. nge-Zoom bareng tuh lama. Nah, saya tuh suka ikut, suka Suka tampil dia suka di tampil, layar. ngobrol lah Oh dua ya? 3 menit, Oh ya, halo, gitu. Oh gini. ya? Semoga semoga mereka teman-temannya juga ngerasa bahwa orang tuanya Latisa juga nggak Asik. asik-asik Asik-asik aja aja. sehingga nggak, mendingan lu bohongin aja ini nggak ada, Nggak begitu. kan Iya. orang tua lu udah enak nih ngapain sih harus harus bohong-bohong gitu. Ya, tujuannya sih Tujuannya seperti itu. itu, cuman kadang-kadang kayak udah Oh, diusir-usir ya? wah, jokes-nya kan saya Bapak-bapak banget jokes-nya, ya saya ampun. saya selalu keluarin jokes lah beberapa gitu. Dia tuh tampil di layar gitu, nanti Terus halo, terus terus ngasih dia kasih joke. jokes. Gitu. Ya, Supaya tetap eksis dalam kehidupan remaja ini ya iya, kan? iya. Paling nggak kasih tahu bahwa kita berdua
siapapun teman kamu ya libatin aja nggak apa-apa, Oke. nggak usah ada yang dirahasiain. Iya.